Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, yang saya hormati, saya cintai. Jadi kalau diajak bicara reformasi Polri ini berangkat dari sudut mana kadang-kadang gitu. Ya, karena reformasi Polri mulai dilahirkan sejak terbitnya TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Kemudian lahir Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002. Ya. Nah, di sini kemudian dibuat kebijakan nasionalnya adalah reformasi di bidang instrumental, kemudian reformasi di bidang struktural, dan terakhir reformasi di bidang kultural. Dan itu berjalan sudah lebih dari 2 dekade ya. Tiba-tiba saat ini dengan perkembangan situasi bermacam-macam lah, tapi yang dirasakan sejak 2014 atau 15 sampai saat ini ya. Sampai istilah-istilah yang kadang-kadang bagi para purnawiran ini menyakitkan juga. Ada sebutan partai coklat. Kenapa sampai sebutan partai coklat ya? Jadi ada rekan saya juga, Irjen Napoleon, menyatakan bubarkan partai coklat. Bubarkan maksudnya jangan ada lagi partai coklat ya, kembalikan kepada Polri secara utuh, itu aja. Jadi, kalimatnya waktu di depan KPK itu bubarkan Parcok, selamatkan ya, Polri. Nah, kalimatnya ya, jadi disambung itu, jangan dipecah gitu. Jadi seolah bubarkan polisi itu bukan seperti itu ya. Jadi istilah partai coklat harus hilang dari sebutan di kepolisian. Jadi kondisi sekarang ini ya tidak lepas dari apa yang terjadi di masyarakat yang merasa tidak puas. Tugas polisi di seluruh dunia sama, yaitu melindungi dan melayani. Kalau di Indonesia ada mengayomi. Sebenarnya mengayomi juga bagian daripada melindungi. Ya, karena mengayomi itu biasanya dalam lambangnya Kementerian Hukum itu mengayomi, soalnya karena dalam criminal justice system ada penegakan hukum ditambah mengayomi. Tapi itu cukup dengan melindungi dan melayani. Kemudian dalam tugas apa? Memelihara Kamtibmas. Pemeliharaan Kamtibmas itu mencegah jangan sampai ada terjadi kejahatan yang menimpa warga negara, dan kalau memang itu tidak bisa diatasi, baru dilakukan penegakan hukum. Ya. Jadi sejak zaman dulu kalau mencari polisi yang berprestasi ini susah. Yang mudah dicari adalah reserse, karena pasti ada laporan polisi, kemudian ditangani, ditangkap pelakunya, diajukan ke pengadilan, divonis. Nah itu crime clearance itu, penyelesaian perkara itu dianggap prestasi. Ya. Tapi kalau Sabara cuma patroli jalan kaki, jalan Sudirman Tamrin, itu dianggap prestasinya di mana? Prestasi Sabara adalah tidak ada kejahatan. Ya. Misalnya semua anggota Sabara kalau berangkat ke kantor naik bis kota dulu, supaya tidak ada copet bis kota. Itu aman berarti. Kalau angka copet bis kota menurun berarti Sabara berhasil. Tapi itu harus dilakukan suatu penelitian. Ya. Nah, perkembangan waktu di sini sampai tahun saat ini, ya, seolah penyelesaian perkara itu menjadi prestasi luar biasa bagi anggota Polri. Makanya terbit waktu itu ada surat edaran Kapolri tahun 2018, saya lupa nomornya. Kemudian dibuat peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Nah, penyidikan tindak pidana itu kalau ada laporan tidak langsung diterbitkan SPDP atau surat perintah dimulai penyidikan, tapi surat perintah penyelidikan. Nah, ini juga masalah baru. Seharusnya setiap ada laporan polisi, ya, bukan Dumas. Kalau ada peristiwa diduga kejahatan atau tindak pidana, itu laporannya adalah laporan polisi. Baik berupa laporan atau pengaduan. Pengaduan itu bukan Dumas, pengaduan itu delik aduan. Misalnya ada perzinahan, ada pencurian dalam keluarga, itu pengaduan namanya. Tapi sebenarnya itu peristiwa pidana. Ya. Nah, itu langsung terbit SPDP. Setelah dibuatkan laporan polisi, terbit SPDP. SPDP adalah surat perintah dimulai penyidikan. Nah, surat perintah dimulai penyidikan itu langsung dikirim ke jaksa.
jaksa sudah tahu ini ada perkara yang ditangani polisi. Nah, dari SPDP tadi baru dikeluarkan surat-surat perintah penyidikan dan sebagainya. Karena penyidik itu nanti akan dibantu oleh penyidik membantu dan penyelidik. Jadi kalau sekarang istilahnya ada SP2 lidik, itu tidak diatur di KUHP, tidak diatur di Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Nah, saya membaca bahwa peraturan Kapolri tersebut adalah untuk menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui SP2 lidik ini meningkat. Ya, jadi ini mungkin nanti bagian dari tim internal Polri kalau ingin mengevaluasi seperti ini, itu bagian daripada meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat pencari keadilan ini merasa puas. Kalau sekarang diterbitkan SP2 lidik, mereka bingung. Mengajukan pra-peradilan tidak bisa. Nah, perkara ini apakah bisa dilaporkan lagi? Kemudian nanti ada pendapat lagi, wah itu nggak bisa karena udah dilaporkan polisi. Nah ini kunci. Nah, kalau udah kunci kan susah nih. Nah ini perlu ditinjau kembali. Nah kemudian itu contoh dalam penegakan hukum ya. Nah kemudian penggunaan kata-kata ahli. Ini penegakan hukum dulu ya, yang mudah berhubungan dengan saya. Alat bukti pasal 184 hukum acara pidana disebutkan ada 5 keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Nah, saat KUHP itu lahir tahun 81, ya, itu keterangan ahli itu dengan keterangan saksi kan kenapa masuk dalam pasal 184? Keterangan saksi adalah yang melihat, mendengar, mengalami. Tapi kalau ahli, keterangan ahli itu biasanya berkaitan dengan laboratorium forensik, ya, kegiatan dengan mayat, visum dan sebagainya, ya kan? Di situ. Nah, ini berkembang, ahli itu seolah ada ahli pidana. Jadi dalam penyidikan awal sudah ada mendatangkan pakar pidana disebut ahli pidana. Di seluruh dunia tidak ada ahli pidana. Mana ada dosen hukum pidana, seorang profesor dokter mendapat sertifikat pidana, kan nggak ada. Nah ini juga sudah mulai agak mengarah ke hal yang tidak bagus lah, ya. Sehingga menurut saya ini pun perlu diluruskan. Jadi polisi itu harus dididik benar-benar pinter. Jangan untuk menentukan pasal supaya seseorang bisa diproses pidana dan ditahan, itu sama sih diundang, ya, diundang seorang profesor doktor dari perguruan tinggi untuk menjadi saksi pidana. Itu nggak boleh, ya, itu harus tegas dijelaskan, ya. Jadi hal-hal seperti itu tadi harus diperbaiki. Nah, apa beda keterangan saksi dan keterangan ahli di hukum acara pidana tadi? Kalau saksi itu diperiksa oleh pemeriksa, penyidik atau penyidik pembantu, ya. Tapi kalau ahli tidak pernah diperiksa oleh penyidik, karena ahli akan dikirimi barang bukti, kemudian berita acara dikirim ke kantornya ahli, di sana dibuka lagi, diperiksa menurut keahliannya, dibuatkan berita acara, dikirim kembali ke penyidik. Itu harus dibedakan di situ, ya. Itu sudah mulai banyak, menurut saya banyak penyimpangan, ya. Nah ini salah satu penegakan hukum yang kemudian harus bisa diperbaiki oleh Polri ke depan. Kemudian yang ketiga, masyarakat yang mengadu ke polisi itu adalah nasabahnya polisi. Jadi kalau dia menanyakan perkara saya sampai sejauh mana Pak, itu harus bisa dijawab. Makanya saya katakan mengapa laporan polisi tidak masuk dalam sistem informasi penelusuran perkara yang dimiliki oleh Kementerian Hukum. Jadi setiap laporan polisi masuk dalam sistem informasi penelusuran perkara SIPP. Sehingga setiap orang yang mempunyai laporan polisi, membuat laporan polisi bisa ngecek dari situ saja perkara saya sampai sejauh mana. Jadi tidak perlu pakai SP2HP harus bikin permohonan lagi, ya. Itu bagian dari reformasi kalau memang akan dilakukan oleh dalam rangka penegakan hukum. Kemudian yang dibilang pemeliharaan Kamtipas misalnya gini, patroli jalan kaki. Masyarakat sekarang
sepertinya kok tidak pernah ketemu polisi naik Transjakarta. Ya, masyarakat pengen bicara-bicara sama polisi ya. Kemudian naik MRT tidak ada. Ya kan? Naik LRT juga tidak ada. Ya. Ya bukan hanya polisi lah, jaksa juga saya lihat tidak ada, ya. Semuanya berkendaraan sehingga kesannya hubungan polisi dengan masyarakat jauh. Ya. Saya dulu waktu masih Letnan 2, ya. Kalau ke kantor di Polda Metro waktu itu, saya naik bis kota, bis PPD dulu. Ya. Dari mana? Dari daerah Pramuka itu Utan Kayu, Kayu Manis. Ya. Nah, naik dari situ, kemudian saya mau bayar sama kondektor dilarang. Oh, jangan Pak, kami bersyukur ada polisi. Nah ini copet tidak ada yang masuk di bis kami gitu loh. Ya, jadi pulang pergi naik bis di situ. Nah, ini mungkin perlu diberdayakan kembali. Ya. Kemudian misalnya patroli kendaraan, ya kan? Apakah ini sudah dibuat aturan misalnya gini? Polisi kalau patroli itu tidak hanya muter-muter saja, tapi dia punya waktu kapan sekolah itu masuk ke jam pelajaran akan dimulai. Orang berdatangan ke sekolah itu polisi sudah ada di situ, turun bicara sama menegur lah sama anak-anak kecil, orang-orang yang antar sekolah, terus hati-hati ya gitu. Nanti pada saat sekolah bubar, polisi ada di situ lagi. Ya, jadi bukannya patroli muter-muter, bukan. Ya. Jadi apa ya, berjalan, bicara, kemudian komunikasi, ya menyapa. Ya. Nah seperti itu. Nah mungkin hal-hal kecil ini yang mungkin sekarang dirasakan hilang, akhirnya masyarakat merasakan begitu ada sedikit kejadian yang kira-kira dilakukan oleh anggota Polri kurang berkenan, itu apa di masyarakat tuh suaranya udah negatif terus seperti itu. Ya. Nah, kemudian itu berkaitan tugas-tugas, masih banyak tugas kalau mau diinventarisir, tapi saya mungkin nggak bisa menginventarisir terlalu banyak. Tapi yang jelas sekarang masalah kepemimpinan. Ya. Jadi saya tahun 95 melihat bahwa ada tendensi mantan ajudan itu selalu berpikir harus jadi Kapolri. Gitu loh. Iya. Sehingga ajudan presiden itu menjadi tempat yang kira-kira wah itu harus bisa ke situ dengan cara apapun. Ya. Tapi itu saya tidak sehat. Presiden, siapapun presiden harus percaya bahwa Polri itu adalah Satya Prabu, setia kepada negara dan pimpinan negara. Jadi yang setia kepada pimpinan negara bukan hanya ajudan presiden. Siapapun jadi Kapolri itu adalah setia kepada negara dan pimpinan negara. Itu presiden harus yakin. Ya kan? Jangan diambil dari wah saya presiden dari bupati Bupati Rembang misalnya, nanti yang jadi panglima Dandim Rembang, nanti jadi Kapolri Kapolres Rembang semua, jangan, itu nggak bagus. Ya, harus berpikir Indonesia seperti itu. Nah saya lihat Pak Prabowo Subianto nggak melihat, saya lihat nggak seperti itu ya presiden sekarang ya. Tapi ini terjadi 2015. Ya, undang-undang menyatakan di penjelasan Kapolri itu harus dipilih dari perwira senior lah, perwira tinggi. Ya, jadi sejak tahun 2000 itu reformasi, ada Pak Kapolri mulai dari mungkin Pak Bimantoro ya, AKP pertama dulu, kemudian ada Pak Dai Bahtiar di situ, pada Pak Herudin juga pernah ada, terus ada Pak Tanto, Pak Bambang Indarso, Pak Timur dan sebagainya sampai sekarang ini. Itu rata-rata menjabat ya hanya 2 tahun setengah, 3 tahun lebih sedikit. Ya. Jadi kita pengen kesempatan dipimpin oleh Kapolri yang ya mungkin punya seni kepemimpinan berbeda. Kalau dilihat otaknya AKABRI dari pertama sampai sekarang sama lah. Yang pinter sekali nonjol juga tidak ada, yang bodoh sekali juga tidak ada. Semua hampir sama. Yang berbeda di seni kepemimpinan. Jadi saya dengan junior saya yang sekarang misalnya dengan Pak Listio yang gak beda jauh, ya. Makanya saya
pesan ke depan ya mudah-mudahan jangan lagi pekerjaan ajudan seperti zaman Pak Harto dulu. Saya lihat ajudan tuh begitu selesai paling tinggi jadi Kapolri Bogor, ya kan? Nggak ada yang terlalu tinggi. Ya. Setelah kesini aja mungkin ada Pak Tanto di situ ya. Nah ini kemudian jadi suatu kompetisi yang kurang sehat menurut saya. Nah, kemudian berkaitan dengan penugasan, ya. Penugasan ini yang dulu belum tentu jelek lah. Misalnya begini, seperti sekarang kita lihat banyak yang penugasan di luar kepolisian misalnya gitu, ya. Apakah ini positif atau negatif itu aja. Jadi disiplin kepangkatan itu juga harus dipertahankan oleh Polri. Jadi piramida kepangkatan itu jenderal di polisi itu hanya ada satu, Kapolri dan mantan Kapolri. Ya. Itu sebenarnya harga mati, jangan sampai dirubah-rubah. Kecuali ada penghargaan khusus misalnya, nah sekarang mungkin saya lihat banyak kehormatan ya. Mungkin harus ada ya yang luar biasa, misalnya apa? Ya seorang Wakapolri memimpin tugas langsung ke Papa, kemudian ditembak mati, nah, itu kenaikan pangkat luar biasa anumerta. Ya, nah ini harus dijaga. Nah sekarang banyak yang mutasi ke luar Polri tapi naik pangkat itu. Nah apakah itu sebutannya tetap pakai jenderal tapi pakai polisi atau jenderal tapi pakai nama kementerian di situ? Nah, ini juga harus ditertibkan. Jadi jangan sampai kelihatan ada polisi yang naik pangkat di luar organisasi, nanti begitu organisasi tadi selesai dikembalikan ke polisi, yang di dalam ini yang sudah nunggu ini banyak, kedorong-dorong lagi gitu loh. Nah, ini tidak sehat. Ya, kalau memang mau keluar ya kembali ke undang-undang, berarti alih status di situ. Ya, jangan dipaksakan udah keluar naik pangkat di situ, yang di dalam yang kasihan. Ya. Kemudian kalau berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian ke depan ya, kalau banyak diskusi, saya berharap polisi jangan sampai dipecah-pecah. Polisi tetap utuh seperti sekarang ini. Ya, ada isu-isu macam-macam lah, katanya akan masuk ke mana? Ada masuk ke Bakamla, ada masuk. Itu saya rasa isu-isu sesat menurut saya. Ya, karena untuk reformasi Polri dulu aja menggunakan TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Ya. Kalau polisi sekarang dirubah pakai ketentuan apa merubah lembaga negara bukan hal yang mudah. Ya. Bagi saya mungkin pekerjaan-pekerjaan di polisi ini perlu ditingkatkan. Saya ingat waktu jabatan Kapolri dipegang Pak Dai Bahtiar itu jabatan fungsional ditingkatkan. Jadi misalnya bintang 3. Kalau memang ingin bintang 3 banyak, ya saya sering bicara, semua Kapolda bintang 3 kan aja. 38 Kapolda bintang 3. Ya, tapi di situ ada bintang 3 yang memang promosi, dari bintang 2 jabat situ naik bintang 3, atau bintang 3 pemantapan. Misalnya Kapolda Aceh, Kapolda Sumatera Utara, Kapolda dalam Jawa kecuali Jogja sama Banten misalnya, Kapolda Sulawesi Selatan, Bali, Papua, Ambon misalnya, itu bisa harus diisi orang bintang 3 yang sudah jadi bintang 3 ke situ. Kemudian ditambah misalnya Gubernur Akpol bintang 3, Kepala Penelitian Pengembangan bintang 3. Litbang Polri ini harusnya dibesarkan, karena itu menilai nanti kendaraan apa nih, rantis apa yang perlu dibeli yang bagus gitu, itu Litbang di situ. Ya. Kemudian jabatan fungsional, dosen, media iswara, sampai bintang 3 nggak apa-apa, tapi di polisi. Ya, jadi nggak perlu lagi saya mau naik bintang 2 mau minta bintang kemana lagi, ya di situ saja jabatan fungsional. Gaji sama, tunjangan jabatan sama, tunjangan kinerja bersama. Apa yang mau dicari? Ya, nah seperti ini mungkin nanti harus bisa diciptakan ke depan sehingga
tidak ada lagi keinginan untuk cari pangkat atau jabatan lagi keluar struktur Polri. Kalau keluar kembali lagi harus taat pada undang-undang, yaitu alih status. Nah, yang terakhir fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini saya lihat beberapa jabatan sudah naik bintang 3, Brimob, ya kan, terus tambah apa lagi di situ, banyak lah. Ya. Asisten utama 2 nambah kan, ya. Propam harus bintang 3. Dan yang tugas di Propam nggak usah pindah-pindah selama dia tugas di polisi. Dia benar-benar bisa menguasai tugasnya dan tidak ada rasa sungkan kalau dia sedang bertugas. Karena dia tidak perlu mikir saya harus jadi Kapolres kemana, nggak usah. Sama aja tugas di mana-mana sama. Ya. Kenapa Propam bintang 3? Nah, ini nanti harus bikin peraturan pemerintah untuk penjabaran undang-undang tadi. Yaitu kalau ada dugaan seorang Kapolri melanggar etika profesi, ya, dia bisa bertindak dengan dinaikkan pangkat menjadi jenderal lokal, sementara menangani pelanggaran etika profesi Kapolri. Ya. Jadi tidak ragu-ragu di situ. Penaikan pangkatnya itu tangan siapa? Presiden. Ya, lokal ya. Ya sama kalau misalnya ada brigjen yang meninggal dunia, inspektur Polnya harus brigjen, tapi tidak ada kolonel pakai brigjen lokal. Habis itu kembali ke pangkat lama lagi. Ya. Seperti itu. Nah, ini ketentuan untuk kalau misalnya pimpinan Polri melanggar etika profesi ini belum ada. Ya. Nah, ini harus dibuat peraturannya untuk membentuk Propam bintang 3 sehingga Propam itu ya Kapolri pun merasa ya jenderal muda, bukan sama-sama jenderal gitu. Suatu saat bisa jadi jenderal yang sama tapi lokal situ. Ya. Nah ini ke depan yang satu lagi perlu ditambahkan adalah selain Dewan Kode Etik itu ada Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan Polri. Dewan Kehormatan Polri ini tidak harus menunggu sidang kode etik. Ada yang melalui sidang kode etik, kemudian sidang kode etik itu keputusan tertingginya adalah menyatakan polisi tidak layak. Nah, kalau polisi nyatakan tidak layak, diusulkan PTDH. Nah, diusulkan tidak PTDH karena tidak layak, itu harus diproses oleh komisi Dewan Kehormatan Polri. Ya. Ini mungkin harus ada diciptakan Dewan Kehormatan ini bisa untuk menangani perwira di tingkat Mabes Polri, brigadir dan pantauan cukup di tiap-tiap Polda. Ya. Jadi kalau misalnya gini, ada anggota tidak masuk 30 hari, nggak usah 30 hari lah, 20 hari, dia sudah korupsi waktu berapa jam kerja, tidak perlu dicari sidang kode etik, dengan daftar absen aja diusulkan ke Dewan Kehormatan, dianggap tidak layak, langsung di PTDH. Ya. Langsung. Makanya pelajaran kepropaman ini harus diberikan di awal di pendidikan. Jadi setiap anggota polisi wajib tahu apa yang harus dan tidak boleh dilakukan sebagai anggota Polri. Jadi kalau suatu saat dia bolos 30 hari atau 25 hari, nah, berarti kita tahu PTDH itu sudah risiko yang harus dia terima, seperti itu. Ya. Itu saja rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan sementara. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan saja ya ke depan bagi rekan-rekan sekalian. Apabila ada yang kurang nanti masih bisa dilakukan melalui dialog, dan kalau bisa saya jawab, kalau tidak nanti saya balas pakai WhatsApp. Terima kasih. Terima kasih Jenderal Ugro, close yang meriah ya. Saya sebetulnya ada beberapa catatan, tapi satu di antara yang menarik adalah ketika Jenderal Ugro mengatakan yang sudah-sudah polisi itu 2 tahun, 2,5 tahun, 3 lebih dikit gitu ya. Sekarang udah hampir 5 tahun. Dan tuntutan pencopotan Sigit itu selain karena masa tugas yang sudah kelewat panjang, juga kinerjanya yang di bawah dia suka nggak suka Polri
sudah meluncur ke bukan cuma titik nadir ya, tapi sudah minus. Itu menurut saya. Tapi pagi tadi saya baca ada kutipan dari Luhut Binsar Panjaitan. Dia mengatakan bahwa Kapolri dilarang diganti karena kinerjanya sudah bagus. Kalau diganti maka akan merusak sistem yang sudah ada. Itu versi LBP. Oke, selamat datang Om Slamet Ginting. Ini teman saya, keren. Kalau baca di Wikipedia, wah minder kita Pak. Bintangnya banyak Pak, wartawan tapi bintangnya banyak. Udah kayak tentara polisi, berderet-deret. Luar biasa ini teman kita nih. Oke, ambil napas dulu. Om Slamet, kita kasih Om Sofyan Said 15 menit pertama. Monggo. Duluan boleh? Silakan. Napas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi racikan atau rumus-rumus untuk transformasi atau reformasi kepolisian sudah komplit yang disampaikan oleh Jenderal Hugo Roseno. Masya Allah. Itu bisa jadi catatan barangkali untuk membantu pemerintah dalam upaya melaksanakan yang direncanakan. Saya sendiri melihatnya sederhana saja. Pemerintahan itu sejak zaman dulu kala, masih namanya kerajaan apa segala macam, selalu ada pemerintahan yang dianggap bijaksana atau baik, ada pemerintahan yang lalim. Itu sejak dulu, sebelum ada sekolahan bahkan. Jadi itu terpulang kepada bagaimana mereka menerapkan kewenangannya sebagai bagian dari pemerintah terhadap rakyat dalam tata kelola negara. Itu tidak pernah berubah sebenarnya. Maka itu saya selalu mengingatkan tentang perlunya disadari oleh semua pihak bahwa yang boleh menjadi pihak yang menangani kepentingan publik itu harus selalu orang-orang yang paham tentang syaratnya, yaitu 4 yang utama. Harus dipilih orang yang jujur. Lalu yang kejujurannya itu diketahui oleh lingkungannya sehingga mereka tahu kalau menitipkan sesuatu misi kepada orang itu, dia akan menjaga amanat. Ya, atau dengan kata lain amanah. Itu 2 aspek itu adalah aspek integritas. Tetapi juga dia harus pandai dalam komunikasi, baik juga membuat laporan dan menyampaikan laporan, karena ada aspek administrasi biasanya, ya, dan juga pendekatan-pendekatan dalam proses tugas-tugasnya itu. Dan itu orang yang baik aspek itunya, itu biasanya orang yang cerdas atau fatonah. Jadi 2 aspek yang terakhir itu adalah aspek intelektualitas atau kapasitas. Jadi integritas dan kapasitas ini harus dua-duanya terpenuhi. Walaupun nanti kita bisa pilih perankingannya untuk kelayakan jabatan yang lebih tinggi. Ini di dalam semua fungsi-fungsi kepemimpinan publik. Dan polisi ini bagian dari itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tanggung jawab atau referensi masyarakat atau pihak manapun terhadap kepemimpinan atau kesuksesan pemerintah, itu yang dinilai itu presidennya. Apakah sukses atau tidak. Dan polisi ini bagian dari penegakan hukum yang nanti terkait dengan fungsi hakim. Nah, karena yang akan menentukan proses apapun yang dihasilkan polisi nanti kan ke pengadilan. Apakah nanti melalui mekanisme fungsi kejaksaan, atau kalau perdata mungkin nggak selalu ya. Itu intinya hukum atau proses pengadilan. Nah, seandainya kata polisi ini buruk, tetapi pengadilannya benar, atau hakimnya benar, itu semua keburukan polisi juga bisa dikoreksi di situ. Jadi kalau kita sekarang masyarakat merasa nggak puas dengan polisi, sebenarnya ini tanda bahwa
hakimnya juga nggak benar. Jadi ini nggak bisa disalahkan sepenuhnya kepada polisi. Nah, kita harus melihat dua kaitan ini, atau mungkin nanti kalau ada jaksa juga, jaksanya juga, karena harusnya bisa dicari titik lemahnya di mana. Lebih bagus kalau masing-masing diperbaiki dan diperkuat. Nah, selain itu juga tugas masing-masing pihak itu harus bisa dicek ulang. Sekarang ini kan ada teknologi yang namanya CCTV. Setiap interogasi polisi, sekarang sudah dilakukan sebenarnya, itu harus selalu dilakukan di ruangan khusus dan di CCTV. Nah, dan itu harus di-upload langsung, nggak boleh ditunda-tunda untuk nanti dimanipulasi. Karena ada kebiasaan polisi kita yang sudah diketahui umum, bahwa CCTV pun entah dimatiin, atau ditukangin, gitu kan ya, itu sudah banyak Di-upload kemana? Bagaimana? Di-upload kemana? Di-upload ke sistem macam kalau ini jadi kayak cloud atau apalah. Jadi publik bisa lihat? Bisa saja, kenapa tidak? Waktu itu langsung? Oh, tidak harus langsung, tetapi intinya semua logbook pelaksanaan sistem hukum itu harus transparan. Sehingga semua orang tahu siapa banditnya. Gitu loh. Nanti bisa diatur sesuai dengan aturan sistem hukum dan logika, kapan atau siapa yang boleh mengakses. Itu kalau misalnya nanti dalam proses mungkin sebaiknya tidak dibuka dulu atau segala macam, itu soal logika saja. Karena itu tadi itu aspek kecerdasan pelaksana tata negara ini harus orang-orang yang memenuhi kriteria itu. Gitu. Apalagi sekarang ini kita sebenarnya cukup senang kalau lihat di ranking polisi internasional, sebenarnya kepolisian Indonesia ini meningkatnya cukup bagus ya. Sekarang rankingnya ke 63, walaupun tidak bagus-bagus amat, tapi dibanding sebelumnya sudah banyak peningkatannya. Ternyata itu yang menjadikan aspek peningkatan itu hanya aspek jumlah polisi. Dari tadinya 180 ribuan menjadi 460 sekian ribu. Ya, itu konsekuensinya juga ada pada anggaran ya. Nah, itu bagaimanapun jumlah polisi itu juga menambah apa ya, secara relatif meningkatkan fungsi dan prestasi ya, kinerjanya. Tetapi tidak selalu pasti polisi itu bagus hanya gara-gara jumlahnya banyak. Karena banyak negara yang jumlah polisinya secara statistik atau skala gitu, perbandingan per 100.000 penduduk itu kecil, itu warga negaranya merasa puas dengan prestasi kepolisian di negaranya. Ada negara yang tingkat jumlah polisinya relatif banyak, tapi seperti Indonesia ternyata sangat dianggap tidak memuaskan. Belum lagi kalau kita dengar dari komplain masyarakat, itu polisi itu orang profesi yang paling nggak mau dideketin lah. Ternyata itu ada kaitan, kalau mereka dekat dengan masyarakat seperti yang diharapkan oleh Pak Jenderal Lugorosono tadi, mereka merasa rugi itu. Mereka siapa? Polisi-polisi itu kalau kenal banyak orang merasa rugi, karena nggak bisa diduitin itu orang-orang itu nanti. Gitu loh. Di saat ada proyek atau dia kena sesuatu, dia akan nggak enak minta duit dari orang-orang itu. Gitu loh. Ya, itu. Nah, itu mau suka nggak suka, itu faktanya masyarakat tahu. Yang dipalakin itu juga masyarakat kok. Nggak bisa, itu dimanapun, di negara manapun sama. Gitu ya. Jadi tingkat kepuasan masyarakat merasa terlindungi oleh polisi, oleh kehadiran polisi, itu membedakan, dan itu kuncinya. Itu kuncinya. Nah, jadi lagi-lagi penting Presiden menyadari ini, karena apa? Kegagalan sistem hukum itu, termasuk polisi di sini, itu nanti akan distempelkan oleh masyarakat kepada kinerja Presiden, suka atau tidak suka. Ini juga tadi saya katakan kaitannya dengan fungsi penegakan hukum secara umum, termasuk hakim dan jaksa. Karena sebenarnya kalau kita lihat dalam kasus, setiap kali kasus terungkap, ada korupsi, ada apapun, pelanggaran-pelanggaran pidana, itu nanti ada kerjasama. Dan yang jadi
semacam moderator atau bandar daripada sistem manipulasi hukum ini biasanya adalah lawyer. Nah, sebenarnya kalau saya melihat esensi hukum sejak zaman Bahula, lawyer ini nggak harus ada, tidak harus ada. Ini malahan menyebabkan adanya muncul fungsi perantara itu, iya mediator itu, gitu ya. Walaupun memang ada debat nanti kalau yang menjadi pelaku ini ternyata dikondisikan atau intinya dituduh atau apa, nanti dia nggak ngerti hukum, bagaimana membelanya, ini agak repot juga memang. Tetapi kalau hakimnya benar, ya sistem jaksanya juga benar, nggak perlu ngerti hukum ini. Masyarakat ini nggak perlu ngerti hukum, gitu loh. Nah, lagi-lagi faktor dari adanya lawyer kam moderator atau bandar sistem mafia hukum ini juga harus jadi catatan juga. Jadi nggak semuanya mesti ditimpakan kepada polisi. Tetapi yang menjadi catatan saya terutama, dan saya rasa bukan cuma saya, itu sikap arogansi polisi di Indonesia ini mungkin salah satu sekarang ini yang ada di puncaknya kira-kira. Misalnya pada waktu ada upaya tuntutan agar urusan ijazah itu diurus melalui Bareskrim, itu kelihatan sekali kalau melanggar peraturan Kapolri. Tapi polisi mengatakan, Bareskrim mengatakan, kalau nggak setuju dengan apa yang sudah kami hasilkan, silakan mau kemana, laporkan aja, gitu loh. Lalu tadi juga disebutkan Pak Kapolri ternyata juga nadanya seperti itu. Lalu ada lagi pimpinan di negara kita, salah satunya yang malah menjamin nggak apa-apa itu aja terus, seolah-olah dia jadi penentu negara ini semuanya. Jangan-jangan dia perdana menteri atau presiden bayangan atau gimana, saya nggak ngerti juga. Nah, ini hal-hal yang harus kita catat untuk menjadi kunci di dalam upaya transformasi. Pastikan bahwa rakyat pasti tahu kalau merasa dilindungi, kalau merasa polisi itu sudah benar atau tidak, itu karena yang jadi korban yang terkena itu masyarakat, ya, rakyat. Mereka akan jadi jurinya. Mungkin sementara dari saya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Sofyan Said. Ini Jenderal Ugro mau pamit lebih awal, tapi kita bisa buka 1-2 pertanyaan khusus buat Jenderal Ugro sebelum meninggalkan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Misalnya ada yang bilang, Pak Jenderal, orang bilang polisi itu nggak semua jelek, nggak semua buruk. Kalau dari 10 polisi ya paling-paling yang jelek 14 lah gitu misalnya gitu. Misalnya, oke. Ada yang mau tanya khusus buat beliau aja, beliau mau jalan soalnya. Ya satu lagi ada, cukup. Satu dulu, oke. Silakan. Baik, terima kasih. Ya. Status. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustaqim Ishak dari Sekretaris Dewan Pendiri LSM 2. Baik, karena tadi moderator sudah menjelaskan ini fokus yang disampaikan oleh Pak Ugro ya. Nah, oleh karenanya apa yang dipaparkan Pak Jenderal tadi, mohon maaf. Jadi sepertinya belum memenuhi harapan masyarakat secara umum. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sepertinya memang apa yang dipaparkan tadi itu berkisar kaitan evaluasi secara internal. Atau ini hanya seputar kaitan regulasi undang-undang. Malahan kalau saya coba menyimak tadi beberapa hal yang diungkapkan tadi, itu berkisar menyangkut masalah perbaikan teknis. Perbaikan teknis yang harus begini, harus begini, harus begini. Nah, sehingga kalau kita melihat dialog ini, kalau tidak menjelaskan secara gamblang, jangan sampai ini sia-sia. Kami berharap Pak Jenderal juga mengungkapkan apa yang diketahui yang sebenarnya oleh Pak Jenderal. Memang keluhan masyarakat ini sejak zaman Orde Baru kita sudah paham. Tetapi yang betul-betul meningkat ini setelah 10 tahun terakhir. Masyarakat berharap Polri ini betul-betul netral. Itu yang pertama. Jadi dia tidak diombang-ambingkan dan tidak terkontaminasi oleh politik.
Ini yang menjadi kacau balau sehingga timbul istilah parcok tadi. Nah, walaupun tadi secara internasional katanya tadi ini menggambarkan polisi ini meningkat. Tapi kalau tidak salah itu kuantitas. Nah, sementara keluhan masyarakat bukan kuantitasnya. Bukan itu, kualitas. Kalau bahasa gamblang disampaikan perilaku. Perilaku Polri ini yang perlu direformasi. Bagaimana caranya? Silakan perlu dibahas. Kalau minta pendapat masyarakat bukan berarti saya mewakili secara penuh, karena LSM Lira juga tidak semua yang menjadi anggota LSM Lira, karena kita sebagai LSM. Tetapi secara umum kami menyimak, yang diharapkan itu adalah kaitan menyangkut masalah status Polri. Nah, bila perlu, coba saya nggak yakin pemerintah Indonesia ini mau mengadakan reformasi yang mengikuti contoh di Georgia. Sebagai negara dari Uni Soviet dulu ya, yang disebutkan tadi dari Georgia. Georgia itu berani puluhan ribu dipecat. Nah, saya nggak yakin negara kita ambil tindakan secara frontal seperti itu, karena menyangkut rasa. Nah, kesimpulannya usulan kami secara konkret, mohon maaf Pak Jenderal, kita yakin kalau hati nurani Pak Jenderal ini barangkali bisa saja setuju dengan pendapat kami. Sebaiknya Polri ini betul-betul diamputasi masuk kepada Kementerian Dalam Negeri. Soal penugasan dan sebagainya itu tinggal diatur. Nah, sebab kenapa? Kalau tadi persentase 30, kalau pandangan kami Polri yang sudah tidak layak lagi ini 70% tidak layak. Apa mungkin 70% harus dipecat? Gak yakin saya Pak. Karena bangsa Indonesia ini para pemimpinnya terpaku oleh rasa. Rasa pakewuh dan juga rasa pemaaf sangat tinggi. Kita bisa buktikan itu Pak. Oleh karenanya saya nggak yakin satu-satunya jalan harus diamputasi fungsinya. Dia masuk ke Kementerian Dalam Negeri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator sebetulnya berterima kasih karena itu unek-unek saya. Saya tadi sebetulnya mau komentari Ustaz Jenderal Ugro yang bicara soal teknis-teknis di dalam yang memang penting, tapi tuntutan kita adalah peran-peran. Misalnya peran apa betul kalau reformasi Polri nanti Polri berhenti menjadi pelayan oligarki, misalnya gitu. Tapi nggak apa-apa. Tadi saya sudah bilang bahwa kalau Jenderal Ugro punya pandangan-pandangan yang perlu disampaikan ya monggo saja. Sebelum dijawab ada? Iya, pakai sekalian. Oh sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widodo, wartawan junior di Lira News. Saya sependapat dengan Pak Mustaqim tadi ya. Jadi sebetulnya persoalan polisi ini kepada moralitas. Kalau soal profesional. Kenapa moralitas? Di seluruh kantor polisi, Polda, Polres, Polsek itu tempat ibadahnya bagus dan mereka rajin. Tapi berbanding lurus dengan perilaku mereka. Karena kenapa perilaku mereka buruk? Mereka tahu kejahatan, tahu cara mengatasi, tahu cara menginvestigasi, dan tahu cara penyelesaiannya. Karena itu sudah menjadi kebiasaan, polisi itu punya mindset, oh ternyata begini, dan itu menjadi keyakinan polisi bahwa kejahatan apapun bisa diselesaikan oleh manusia. Ini yang membuat polisi itu tidak takut dengan Tuhan, dengan hari akhir, dengan neraka. Polisi nggak takut karena dia tahu cara penyelesaiannya, dan itu terjadi dari tingkat polsek sampai kepada Polri. Di tingkat kecamatan mereka bisnis tabung gas, di tingkat desa mereka backingin judi koprok, di tingkat atas ya mereka bikin oligarki. Jadi persoalan polisi adalah moralitas dan harus ditegakkan penegakan hukum yang betul-betul membuat jera, bukan sekedar formalitas ditampakkan foto-foto video disebar ini sudah dipecat. Tidak seperti itu. Polisi itu memang yang paling berat harus mendapatkan hukuman karena dia tahu hukum dan dia tahu kejahatan dan dia tahu solusi mengatasi kejahatan itu. Selama itu tidak dilakukan, polisi akan dipandang nyinyir oleh masyarakat. Bahkan hari-hari ini masyarakat lebih percaya kepada pemadam kebakaran daripada polisi. Ada ular di plafon orang yang diundang pemadam kebakaran, bukan polisi. Jadi ini kritikan sangat
serius untuk polisi untuk mereformasi diri. Kalau tidak mau mereformasi diri ya direformasi oleh rata-rata masyarakat Indonesia. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum ke Jenderal Ugro sebentar tentang relevansi kesalehan sosial dengan kesalehan institusionalnya, itu betul Jenderal Ugro. Saya kan bolak-balik urusan sama polisi, diperiksa di BAP segala macam. Apa maksudnya? Jadi ketika saya diperiksa untuk kasus KM 50 waktu itu di Polda Metro, saya bilang sama penyidik, bro masih lama nggak bro? Kenapa pak? Ini udah mau zuhur, kalau masih lama kita break dulu aja, makan, sholat, berjamu lagi. Bapak nggak pulang, nggak pergi tuh? Iya, lalu tahu alamat gua, tinggal cari gua. Oke, setuju. Dan ketika saya ke masjid Polda Metro yang mewah, megah, adem itu, saya ternyuh. Di depan tuh polisi dengan segala pangkat, duduk tafakkur, baca Quran, baca doa, zikir, Masya Allah. Yang itu tidak dilakukan oleh teman-teman saya yang disebut tokoh-tokoh Islam. Gitu loh. Kan saya waktu itu sekjen GNPF. Tidak dilakukan, itu polisi begitu. Cuma seperti beliau bilang begitu keluar sholat. Monggo. Baik, terima kasih. Jadi kalau tarik-menarik antara polisi mau di bawah kementerian dan sebagainya, kita lihat sejarahnya saja Pak. Tahun 46 keluar dari Kementerian Dalam Negeri. Ya kan? Kalau sekarang ada polisi masukkan ke Kemendagri, nanti yang terjadi menteri titip, ini mau masuk Kapolda bisa nggak, mau masuk sekolah bisa nggak? Budaya Indonesianya begitu Pak, bukan budaya Polri. Ya, jadi kita mau kembali fokus saja. Saya tidak belain Polri, tidak mengatakan itu pertanyaan yang kurang pas, bukan juga gini. Dulu ada pembicaraan saya waktu itu masih bintang 1 untuk melakukan sedikit kayak reformasi sedikit Pak. Jadi gini, muatan tugas yang dibebankan kepada Polri oleh undang-undang yaitu sebagai pelindung, pengayom, pelayan, pemelihara Kamtimas dan penegak hukum ini, ya, siapa yang membidani? Di polisi siapa? Apakah kalau Harkamtimas itu Kabarkam? Apa bilang penegak hukum itu Kabar Reskrim? Ya kan? Kalau bilang liniumnya ini kira-kira kabar apa ya? Kita ada kabar Intelkam dan sebagainya. Tapi yang otaknya di situ membidani itu siapa? Nggak ada. Ya kan? Nah, kita kalau lihat perbandingan dengan TNI, ada Mabes TNI, ya, Panglima, langsung Pastaf Angkatan, terus ada Menhan. Menhan itu bicara tentang strategi pertahanan, strategi Pothan dan sebagainya. Itu benar-benar strategi, budgetnya berapa atau anggarannya, kemudian bagaimana tentang doktrin-doktrin dibicara di situ. Jadi Mabes TNI dengan pasukan darat, laut, dan udara tadi itu hanya melaksanakan saja. Nah kita di polisi Pak, perencanaan semua Asrena, makanya sekarang diadakan Astamarina Bintang 3. Itu pekerjaannya terlalu rumit. Nah dulu pernah diusulkan waktu itu, kenapa kita tidak dibikin Kementerian Keamanan Publik. Kementerian Keamanan Publik itu nanti hanya diisi, bukan atasannya Polri. Polri tetap berdiri utuh seperti saat ini. Itu yang akan mengakomodir ya fungsi-fungsi pemerintah, pekerjaan fungsi pemerintah di bidang kepolisian, imigrasi, dan bea cukai. Kenapa ketiga ini? Karena kepolisian itu adalah masalah kaitan dengan lalu lintas kejahatan dan pelanggaran. Bea cukai lalu lintas pelanggaran barang masuk keluar Indonesia, migrasi manusia masuk keluar Indonesia. Sehingga kalau ini dia di satu ada Kementerian Keamanan Dalam Negeri itu hanya pembantu presiden. Jadi yang rapat itu bukan Kapolri lagi, ya. Itu langsung kementerian di sana. Nah, itu membantu presiden. Sekarang kan Kapolri ikut rapat presiden. Ya kan? Nah, kalau kementerian ini jalan, suatu saat yang jadi menteri sama mantan Kapolri atau mantan bintang 3 bisa jadi menteri di situ. Ngapain harus jadi kementerian-kementerian yang lain seperti itu? Kita kan ahlinya di bidang keamanan. Di situ Pak. Jadi nanti di situ ada dirjen atau danjen. Polisi dulu pernah pakai nama danjen, ya. Pakai dirjen misalnya Stra Harkamtimas, dan danjen Stra Gakum, danjen strategi
keamanan keselamatan lalu lintas. Ini banyak diurusi pekerjaan di situ. Nah, berapa Jenderal? Danjen itu. Dirjen itu bisa bintang 3 nggak ada masalah. Ya sama dengan Dirjen di Kemenhan itu di situ. Gitu. Jadi bisa mengakomodir jenderal-jenderal di situ daripada penugasan di beberapa kementerian seperti sekarang ini. Nah, ini diperkuat. Nah, ini yang komunikasi dengan Polri sehingga pembentukan seperti lembaga BNN, BNPT, KPK nggak perlu. Kembalikan polisi secara utuh. Kalau Kapolri dipilih presiden, Pak Kapolri sanggup nggak menangani korupsi? 1 tahun sanggup, Pak. Kalau nggak sanggup, ganti lagi pensiun dini, nggak ada masalah. Nah, presiden harus tegas di situ. Makanya Kapolri dari dulu diambil kan masih ada usia 2 tahun. Pak Badrodin itu dulu Kapolri nggak sampai 2 tahun selesai, nggak ada masalah. Ya, Pak Rusdiarjo juga, Pak Rusdiarjo sama, nggak sampai setahun. Ya, jadi siapapun bisa jadi Kapolri, seni kepemimpinan itu yang kita ambil. Gitu loh. Kalau yang pintar-pintar anggotanya banyak, yang lebih pintar juga banyak di situ. Ya, jadi sekali lagi bukan saya belain Polri itu kenapa masuk kementerian. Ya dulu dari Kemendagri KKN pindah berdiri sendiri, ya terjadi seperti sekarang ini. Menurut saya pengawasan. Nah, Propam tadi saya katakan Pak, Propam itu dibesarkan benar-benar jadi Propam secara utuh. Mohon maaf, saya pernah di Propam. Kalau Propam masih dibagi Propos, ada Paminal, ada Waprov, ini sama dengan sebelum Propam sekarang ini. Zaman dulu seperti itu. Zaman dulu sebelum ada reformasi, kalau polisi salah itu Pak, itu harus menyelesaikan satu di bagian Propos, udah selesai nih, geser lagi ke bagian Irwasum Irjen, udah selesai, baru ke Pamsan. Capek 3 ini, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, nggak selesai. Nah, sekarang mulai Propam. Nah, kita sudah studi banding Amerika. Kalau ada tembak-menembak dengan masyarakat, dengan polisi di jalan, begitu Propam turun, semua senjata polisi yang di TKP disita oleh Propam, langsung rekonstruksi. Bukan berarti polisi salah, bukan polisi betul, tapi yang menginvestigasi adalah Propam. Nah, makanya saya usulkan ke depan Propam jangan pindah-pindah dari mulai pangkat pertama sampai pensiun di situ. Nah, mungkin suatu saat di Propam mau jadi Kapolri bisa juga karena sampai bintang 3 di situ. Jadi ini untuk perbaikan Polri ke depan, ya kan? Itu yang kaitan dengan organisasi. Jadi sekali lagi kalau masuk kementerian nanti yang terjadi titipan-titipan itu lah Pak, ini ada Harsus hari ini, ya tolong titip ini Mas, titip ini, titipan banyak. Yang nggak ada cuma titipan sepeda motor, titipan mobil udah nggak ada sekarang. Ya. Terus satu lagi tadi Mas, itu apa tadi? Kaitan dengan moralitas polisi. Nah, moralitas polisi bisa begini. Jadi makanya dengan situasi sekarang itu beberapa peraturan Kapolri itu perlu disempurnakan, dievaluasi Pak. Contoh nih, peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Dievaluasi lagi Pak. Dulu waktu tahun 97 itu akan dibikin peraturan penanganan unjuk rasa boleh menggunakan peluru tajam tembakan pantul rekoset. Saya waktu itu masih Letnan Kolonel Pak Kapolres. Saya tanya Jenderal, konsep yang dibikin ini menganut polisi Israel atau Korea Selatan? Saya tanya gitu. Korea Utara maksudnya? Selatan. Selatan malah. Ya. Ini Israel. Kaget saya. Habis itu saya nggak nanya lagi dan nggak sanggup, dan saya tidak pernah laksanakan perintah itu. 98 siapa yang perintahkan boleh nembak mahasiswa yang unjuk rasa? Ada Panglima ABRI waktu itu. Saya Kapolres. Masukkan peluru ke gudang. Kalau mau dicopot saya. Ini anak manusia kok ditembak-tembak buat apa? Masukkan gudang, kuncinya kasihkan saya. Dan saya sampai bisa berhenti pensiun Pak Kapolri, bukan saya dipecat Letnan Kolonel Kapolres karena berbeda pendapat dengan Panglima ABRI. Namanya Wiranto gitu. Ya. Nah, hal-hal seperti ini harus dimiliki oleh polisi-polisi yang masih muda yang memimpin tadi. Sudah lulus SPM, jangan dibiasakan lagi siap jangan. Kalau itu kira-kira perintah bertentangan dengan aturan, ya mohon izin Pak, belum bisa kami laksanakan. Pelajaran berbeda pendapat dengan pimpinan itu sudah diajarkan di pendidikan pada saat baris berbaris.
Coba kalau baris berbaris Pak, komandan baris berbaris ngomong, maju jalan, di depan ada mobil nggak berhentikan, apakah terus jalan? Berhenti Pak, itu perintah salah. Nah itu udah diajarkan. Jadi kelihatannya pelajaran baris berbaris ini hanya baris, lencang kiri, lencang kanan, hormat, bukan Pak. Itu belajar bagaimana kalau perintah atasan salah tidak dilaksanakan di situ lah. Ya. Banyak teorinya Pak seperti itu. Jadi ya kembali lagi, kalau kembali kepada manusianya, saya rasa polisi yang baik, menurut saya kalau dihitung masih lebih banyak daripada yang polisi yang tidak baik. Jadi bad police sama bad cop sama good cop ini masih banyak good copnya lah menurut saya, itu aja. Itu saja Pak, terima kasih ya. Terima kasih kesempatan Jenderal Ukro. Siapa? Siti, ada souvenir atau apa gitu? Oke, matur nuwun. Selamat jalan kita jalan malam ya. Makasih banyak. Saya nggak ikut turun ya. Selamat juga. Kalau ketemu Pak Selamat. Oke teman-teman, kita masuk lagi ya. Jadi memang ada beberapa harapan yang belum terpenuhi, terutama terkait dengan tema kita reformasi Polri, pengayom rakyat atau pelayan oligarki. Tapi kita masih punya satu peluru sisa. Walaupun sisa, tapi biasanya justru jadi peluru pamungkas ya. Dr. Slamet Ginting, sehat-sehat dokter ya. Saya sengaja mengulang-ulang doktornya karena S3, saya S1 aja pilek-pilek. Dr. Slamet Ginting, kita mohon berkenan bicara seputar perspektif eksternal, dinamika politik di balik wajah Polri hari ini. Nah, ini lebih pada membumi ketimbang tadi Jenderal Ugro dan teman Sofyan Said yang lebih pada ke praktik-praktik teori-teori undang-undang sebagainya. Lalu ada analisis hubungan Polri dengan kekuasaan eksekutif dan oligarki. Ini tema panas juga. Gagasan soal reposisi Polri, alat kekuasaan dari alat kekuasaan menjadi penegak keadilan rakyat. Nah ini saya kira topik panas nih. Nanti bisa teman-teman YouTuber dipangkas untuk dinaikkan sendiri satu segmen ini. Monggo silakan. 15 menit pertama ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berkumpul dengan teman-teman yang terhormat dan punya semangat tinggi. Jadi tema yang mesti saya bawakan ya baru saya dengar detik ini. Hah? Oh gitu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi karena bicara kepolisian, saya juga ikut Mas Yusuf pakai topi copet gitu ya, seperti. Jadi kan seperti kalau di dunia kriminal adu pinter antara polisi dengan copet. Biasanya copet itu lebih pintar begitu ya. Nah, barangkali kita bicara di sini copet ilmu pengetahuan begitu ya. Nah teman-teman, saya coba membandingkan kepolisian kita dengan kepolisian negara-negara lain terlebih dahulu supaya kita juga paham posisi polisi kita ada di mana sih dibanding dengan polisi lain. Kalau saya cenderung tidak sepakat polisi ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri. Saya lebih condong polisi itu ke Kementerian Hukum karena paketnya dia penegak hukum. Jadi harus satu paket juga tuh dengan kejaksaan dan kehakiman. Tadi sudah dikemukakan
kira-kira begini, ketika Polsek atau Polres menangani sebuah perkara, supaya tidak bolak-balik dari Kejaksaan Agung P292, P19, P21, maka harus disupervisi dulu. Dia harus disupervisi oleh Kejaksaan Negeri. Ya, begitu ditangani Polda, harus disupervisi oleh Kejaksaan Tinggi. Begitu tingkat Barreskrim, Mabes Polri, harus oleh Kejaksaan Agung. Jadi perkaranya cepat gitu, jangan semau-maunya mereka tangani sendiri, menyelesaikan sendiri. Ini satu rumpun sebenarnya penegakan hukum. Nah, kita sebenarnya pernah mencoba semuanya, kepolisian, baik itu di Kementerian Dalam Negeri, kejaksaan, bahkan kehakiman. Karena itu idealnya setelah sekian tahun, termasuk di bawah Kementerian Pertahanan Keamanan. Nah, itu bisa dibagi. Misalnya BRIMOB. BRIMOB kan paramiliter. Maka itu bisa di bawah Kementerian Pertahanan, harus ditambah Kementerian Pertahanan Keamanan. Bukan pakedan. Pertahanan keamanan itu satu paket, satu nafas. Nah, kemudian polisi konvensionalnya di bawah Kementerian Hukum. Nah, kalau di bawah usulan dibuat Kementerian Keamanan, nah itu bias. Karena polisi itu adalah keamanan ketertiban masyarakat atau keamanan publik. Kalau mau harus pakai keamanan publik. Tidak boleh berhenti Kementerian Keamanan, enggak. Harus keamanan publik atau keamanan ketertiban masyarakat. Karena yang namanya keamanan itu luas. Ada keamanan individu seperti kita di rumah untuk menjaga keamanan, pintu gerbang kita digembok gitu. Keamanan kelompok atau publik itu kepolisian. Lewat apa? Babin Kamtibmas. Nah, itu kan artinya dia bekerja sama dengan masyarakat. Karena Kamtibmas harusnya cara membuat organisasinya harus lebih banyak polisi patroli yang betul-betul dekat dengan masyarakat. Jadi polisi patroli, di mana polisi patrolinya? Misalnya dilihat kemarin, saya kebetulan baru saja tanggal 5 Oktober kemarin habis pulang dari HUT TNI, sore-sore mau pulang ke rumah di Cipayung, di dekat Polsek Cipayung, 400 meter dari Polsek Cipayung, Jalan Mabes Hankam Raya, begitu mau belok bambu apus, tuh kaca mobil saya ditimpuk pecah tuh. Nah, udah, karena saya bawa istri bawa anak, udahlah pulang aja dulu kan. Soalnya udah ke beberapa kali juga nih kok mobil saya aneh-aneh juga nih kan. Beberapa kali. Beberapa kali. Nah, jadi saya laporlah besoknya ke Polsek Cipayung, terus diantar sama mereka. Titiknya mana di sini? Dan heran kan, 400 meter dari Polsek Cipayung juga nggak ada CCTV. Susah kan? Nah, makanya menurut saya harusnya lebih banyak polisi patroli, keamanan ketertiban masyarakatnya itu harus ada. Daripada dia mainnya di atas lebih banyak. Jadi keamanan yang bukan urusan dia diambil alih. Misalnya kan jabatan Kaba Intelkam misal. Itu harusnya kam yang mana? Kamtibmas. Jadi kalau bicara kepolisian harus kita kejar. Kamnya Kamtibmas. Yang namanya Dewan Keamanan PBB isinya militer. Jadi yang namanya Dewan Keamanan Nasional di semua negara ya militer, bukan kepolisian. Jadi harus dipahami yang namanya militer itu dia bertugas untuk keamanan nasional dan keamanan negara. Makanya keliru, saya termasuk sunyi pada waktu pembagian tugas pertahanan buat militer, keamanan buat kepolisian, itu salah kaprah.
Jadi di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 juga jelas. Usaha-usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, di situ di pasal 30 ayat 4 barulah ada kepolisian. Di undang-undang yang asli nggak ada tuh kepolisian. Nggak ada. Hanya disebutkan alat negara. Memang alat negara. Nah, teman-teman, kemarin ada usulannya itu tadi, misalnya polisi di tempat dibubarkan, nama kata polisi nggak ada, kemudian masuk ke dalam Kementerian Keamanan. Saya nggak setuju dengan ide itu. Polisi tetap harus polisi, tapi harus ada layer di atasnya, yaitu kementerian. Karena di dalam teori kekuasaan Pion Berlin itu jelas, lembaga-lembaga yang bersenjata itu harus ada watchdog-nya, harus ada pengawasnya, harus ada pengontrolnya, baik militer maupun kepolisian. Nah, militer kita kan betul-betul di atasnya pemegang semuanya, administrasi, anggaran, Kementerian Pertahanan. Kepolisian enggak, langsung Kapolri bisa minta ke Menteri Keuangan. Nah, ini makanya Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, dan Wapang gayanya aja bintang 4, tapi nggak punya duit, nggak megang duit. Hanya kuasa pemegang anggaran, bukan pemegang anggaran. Beda dengan Kapolri. Dia pemegang anggaran. Nah, selama hubungan ketatanegaraan ini tidak seimbang, maka selama itu juga akan terjadi gesekan di bawah. Beda anggaran polisi dengan Kementerian Pertahanan nggak terlalu jauh, tapi Kementerian Pertahanan dibagi 5 pos. Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes AD, Mabes AL, Mabes AU 5. Nah, karena itu bicara Sisan Kamrata tadi, maka BRIMOB yang paramiliter masuknya itu tadi Kementerian Hankam. Polisi konvensional Kementerian Hukum. Nah, seperti itu. Itu lebih logis. Kenapa? Karena itu tadi tugas polisi adalah memelihara Kamtibmas dalam rangka penegakan hukum dengan mengayomi, melindungi, melayani. Jadi mengayomi, melindungi, melayani itu harusnya lebih menonjol di dalam strukturnya. Ini kan tidak. Nah, dia masuk semua, seperti misalnya dibentuklah korps baru, Korps Pemberantasan Korupsi. Namanya korupsi di seluruh dunia itu ya kejaksaan, bukan kepolisian. Iya, jadi mengapa ada dibentuk KPK? Karena lemahnya kepolisian dan kejaksaan. Ya, kalau kita mau, itu kan lembaga ad hoc. Tapi lembaga ad hoc sejak dari Megawati. Artinya kan sejak tahun 2002 atau 2003 sampai sekarang. Udah berapa tahun? Kok ad hoc jadi definitif? Nah, harusnya misal KPK dibubarkan, itu betul-betul diserahkan kejaksaan, harus ada betul-betul penilaian terhadap Jaksa Agung. Nggak boleh main-main seperti kasus nangkep si Foster aja nggak bisa gitu kan, pecat kalau saya ya kan? Jadi nggak main-main, polisinya nggak main-main, kejaksaan juga nggak main-main. Kalau dia sendiri tidak disupervisi oleh kejaksaan, nanti main-main terus, perkara sampai sekian lama akhirnya bisa dianggap sudah kadaluarsa. Jadi teman-teman, kembali lagi ke perbandingan atau bagaimana konstitusi kita, jelas secara eksplisit menegaskan mandat Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi teman-teman, begitu bicara polisi, langsung ingatkan aja bicara keamanan ketertiban masyarakat, langsung disambung. Jadi jangan Kamtibmas gitu.
menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Diatur pasal 30 Undang-Undang Dasar 45, pasal 13 Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002. Nah, dalam kerangka konstitusional tersebut, maka dalam prakteknya polisi harus konsentrasi di dalam tugas-tugas yang terkait dengan Kamtibmas penegakan hukum. Nah, tapi dalam praktek yang berkembang, institusi ini memainkan peran sangat luas, bahkan dominan sekali, dari mulai memonopoli penegakan hukum. Dia selesaikan sendiri, diabaikanlah kejaksaan, diabaikanlah kehakiman. Contoh dalam kasus dugaan ijazah palsu, kan nggak bisa harusnya polisi yang memutuskan. Itu domainnya adalah tata usaha negara, karena produk administrasi negara. Celakanya di dalam produk administrasi negara tuh ada masanya adalah 3 bulan 90 hari. Nah, sementara ijazah ini kan sudah sejak berapa tahun yang lalu kan, artinya sejak 2005, ya kan, udah lama sekali. Nah juga soal kontraterorisme, penanganan kejahatan siber hingga urusan imigrasi, bea cukai, keuangan, pemberontakan bersenjata, separatisme, semua dipegang polisi. Ini aneh, makanya betul-betul seperti negara kepolisian Republik Indonesia ini udah bablas betul. Nah, makanya pasca reformasi yang menempatkan polisi langsung di bawah presiden, kuncinya ada di situ. Saya nggak setuju dengan Prof. Mahfud MD ketika menjadi Menko Polkam, Menko Polhukam, didatangi beberapa mantan purnawirawan Polri, dia mengatakan, udah bener posisi Polri di bawah presiden, keliru nih Mahfud. Keliru Pak Mahfud, mohon maaf Pak Mahfud. Justru salah satu akar masalahnya di situ. Jadi dia merasa superior, merasa ada arogan. Ini kan sama mengingatkan kita pada peristiwa Menhankam Pangap. Itu nggak boleh yang namanya Menhankam itu militer aktif, nggak boleh. Silahkan dari militer, tapi paling tidak 5-7 tahun sudah pensiun. Nah, di Amerika ada tuh ketentuannya, sudah 7 tahun baru boleh jadi Menhan yang militer. Tapi sipil juga bisa. Sipil bisa gitu loh. Ya memang ini Kementerian Sipil kan gitu. Nah, jadi dulu nggak boleh. Kekeliruannya eranya Pak Harto, kecuali di ujung masa pemerintahannya itu pisah, tapi kembali lagi pada waktu Wiranto, Menhankam Pangap lagi. Jadi merasa hebat banget nih Wiranto. Sama dengan sekarang Listio atau Kapolri pasca reformasi, merasa atasannya presiden, lu nggak penting kan, kira-kira yang lain gitu, merasa hebat. Jadi betul-betul harus ada yang mengawasi, sehingga di dalam beberapa momen terjadi misalnya konflik antara Gatot Nurmantio dengan Riamijat Riyakudu, Menhan waktu itu, karena apa yang dimaui Gatot tidak disetujui Riamijat, apa yang diinginkan Riamijat juga tidak dilaksanakan oleh Gatot. Misalnya Riamijat ingin latihan perang dengan Tiongkok, Gatot nggak mau keluarkan satu prajurit pun, nah, kan nggak bisa. Jadi betul-betul memang harus ada kontrol, kalau nggak bahaya. Nah, jadi desain Polri yang sekarang itu bertolak belakang dengan prinsip civilian oversight dalam negara demokrasi modern. Nah, seperti saya kemukakan tadi, ada David Pion Berlin itu mengemukakan bahwa institusi koersif yang langsung di bawah kepala negara tanpa filter sipil
akan memiliki potensi besar terhadap hegemoni kekuasaan sekaligus lemahnya akuntabilitas demokrasi. Jadi betul-betul harus diawasi. Gak bisa nih kalau bilang ini benar, justru Pak Mahfud, sorry, salah satu akar masalahnya adalah ketika Kapolri berada langsung di bawah Presiden. Saya terus terang agak khawatir nih kalau Pak Mahfud nanti menjadi kepala komite reformasi mengamini ini lagi. Kayaknya saya akan berteriak-teriak terus nih. Karena itu salah Pak Mahfud, saya bilang. Nah, demikian juga ada Cohen, itu juga menekankan bahwa demokrasi baru seringkali menghadapi civil dependency of coercive institution. Jadi ketergantungan sipil terhadap lembaga bersenjata yang akhirnya melemahkan kontrol sipil tersendiri. Memang betul dalam demokrasi policing yang dikumandangkan Jenderal Tito Karnavian dan Prof. Kiki Hermawan Sulistyo, dosen saya berbeda pendapat memang itu. Sipil tapi sipil bersenjata beda dong. Kalau mau ya sipil betul-betul. Makanya saya nggak setuju kepangkatan polisi ada kata jenderal, nggak boleh. Pangkatnya inspektur atau kepangkatan PNS, ya kan? Ahli madya muda begitu gitu, pembina muda, pembina madya, pembina utama. Jadi jangan dipanggil jenderal. Begitu dipanggil jenderal, oh udah merasa militeristiknya muncul. Ini militer ini makhluk yang berbeda, makanya perlu pendidikan yang lama. Nah, karakter polisi kita memang, jadi saya kemarin juga menjawab pernyataan Komjen Dedi Widayadi yang mengatakan polisi lebih tua daripada tentara. Saya bilang ya ampun, ini jenderal gimana sih? Padahal sebelum ada TNI itu kan ada PETA, Pembela Tanah Air, ada Tentara Kenil, dan BKR itu 22 Agustus 1945 sebelum kemudian diresmikan jadi TNI 5 Oktober 1945. Sementara polisi kan 1 Juli 1946. Kok lupa sih? Gitu loh. Dan itu disebarkan ke semua gitu ya, grup-grup WhatsApp. Nah, ini yang harus dipahami. Memang lucu, tidak mau tidak mau digabungkan dengan militer, tapi dia lebih militeristik. Makanya saya bilang nggak boleh tuh pangkatnya jenderal, nggak boleh panggilannya di itu dan itu kan komandan, nggak boleh, harus kepala. Kalau komandan itu adalah pemimpin yang memiliki hak diskresi, artinya di luar hukum. Contoh, di dalam sebuah pertempuran, komandan ini nggak perlu dia lapor ke atasan untuk ngambil tindakan, dia bisa ambil sendiri di medan tempur. Nah seperti itu. Jadi nggak boleh di kepolisian panggil dan, kecuali Brimob, oke. Makanya harus dibawa Kementerian Hankam. Nggak apa-apa dia ada Brigjen Brimob gitu, Irjen Brimob, Komjen Brimob, nggak apa-apa. Tapi Anda bukan di kepolisian konvensional. Nah, dalam konsep democratic policing itu menegaskan bahwa kepolisian demokratis harus bersifat satu, akuntabel terhadap publik, bukan terhadap kekuasaan politik. Jadi polisi itu bukan alat pemerintah. Makanya bagi saya juga keliru kalau ada rapat kabinet mengundang Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri. Itu rapat kabinet nggak boleh. Rapat negara boleh. Jadi rapat kabinet sekretarisnya sekretaris kabinet. Kalau rapat negara sekretarisnya sekretaris negara. Harus dibedakan. Rapat militer sekretarisnya sekretaris militer, kan harus ada. Jadi nggak boleh tuh hadir di dalam rapat kabinet. Dia bukan anggota kabinet. Nah,
konsep polisi masuk di dalam ABRI itu juga bukan di eranya Presiden Soeharto, di eranya Presiden Soekarno setelah dekret Presiden 1959. Jadi tahun 1960 konsep dan ada TAP MPR-nya, kepolisian dan tentara menjadi satu di dalam angkatan bersenjata. Dan menurut Presiden Soekarno waktu itu, itulah yang paling tepat situasinya di mana kita sedang menghadapi pergolakan, pemberontakan, dan juga menghadapi yang namanya perebutan Irian Barat. Makanya tahun 61 dikumandangkan Trikora itu. Disitulah polisi dan mereka bersama dengan militer ikut terlibat dalam menumpas pergolakan. Apalagi sejarah polisi kita itu diawali dengan polisi istimewa yang kemudian namanya menjadi mobil brigade dan brigade mobil itu. Jadi memang polisi kita beda dengan polisi negara-negara barat atau negara komunis. Jadi lucu bagi saya kalau misalnya LSM atau kelompok koalisi sivil keamanan cara berpikirnya barat. Saya bilang Anda ini nggak ngerti tentang sejarah berdirinya bangsa ini, termasuk sejarah berdirinya lembaga-lembaga di kita, itu berbeda. Siap. Saya kira itu sebagai pendahuluan, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Demikian, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak Slamet Ginting. Kita buka sesi, tapi sebelum pertanyaan dari floor, saya mau kasih lemparan pemantik begini. Misalnya nih, saya kirim ke tadi, ini ada ceramah lama Habib Rizik Syihab itu tahun 2011 ya. Ada 10 reformasi Polri versi Habib Rizik. Satu, ini soal kamar-kamar tadi nih. Tadi kan Dr. Slamet Ginting kan ini mesti kemari, ini mesti kemari, walaupun nanti akan begini begono gitu ya. Ini versi HRS. Brimob, Polri dan Densus masuk ke TNI karena pasukan tempur. Nah, tadi Brimob sudah masuk tuh ke Hankam ya. Reserse Polri masuk ke Kementerian Hukum seperti FBI di Amerika karena urusan penyidikan. 3, Intel Polri masuk ke BIN karena urusan intelijen. Polantas Polri masuk ke Dishub, ya, jadi disebar tuh, bukan satu kementerian doang. Lalu ada Rutan Polri, ya, saya ngalamin juga nih Rutan Bareskrim masuk ke Kejaksaan. Sisanya jadi security di hotel, perusahaan, pabrik, perkantoran dan lain-lain. Mabes Polri, nih tadi yang Dr. Slamet belum sepakat, jadi Kementerian Keamanan yang mengatur security dan hansip seluruh Indonesia. Polda jadi kantor pusat security, Polres jadi cabang dan sebagainya. Tapi ada beberapa hal yang selaras, ada irisan tadi soal Brimob dan sebagainya. Karena memang Brimob yang berwatak militeris itu memang dahsyat sekali. Kalau untuk menghindari kata biadab sekali, ya kita bisa dengan gampang melihat video yang berseliweran, terutama setelah demo 21-22 Mei 2019 depan Bawaslu. Itu dahsyat, dan kemarin diulang lagi ketika 18 Agustus kemarin saya dan teman-teman yang jaket kaosnya dipakai sama Abdul itu, amnesti abolisi itu, Tapol dan Napol itu kita ada di akhir acara, ada 5-6 anak muda tampil ke panggung, dia bercerita kebiadaban polisi khususnya Brimob pada peristiwa Bawaslu itu. Padahal 2 di antara adalah Satpam Sarinah yang diangkut juga gara-gara dia menuangkan air mineral ke mata demonstran. Itu diangkut, dan sepanjang perjalanan sampai ke Polda habis dia diinjak-injak, disiksa segala macam. Dahsyat, dan itu berbulan-bulan mengalami setiap hari seperti itu. Nah, dengan watak-watak seperti ini kan sehingga polisi itu menjadi common enemy. Di sisi kebebasan berpendapat segala macam dia common enemy, di sisi pelayanan hukum segala macam
sampai istilah yang sangat masyhur, hilang ayam lapor polisi jadi hilang kambing, ya kan, dan seterusnya. 1-2 hari ini ada video pendek beredar, ada orang kehilangan motor, lapor polisi, dicuekin, dekat TNI, dikejar sebentar beres. Karena memang motornya alhamdulillah ada GPS-nya, dan itu tidak pakai lama, dan ternyata ada di tol Kebonjeruk, dalam mobil itu ada 3 motor lain. Ini kan sakingnya gitu loh ya. Nah, tapi saya serahkan kepada Flor, silakan kalau ada pertanyaan, monggo. 1 pertanyaan bayar 50.000 ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Perdosi. Sebenarnya sih Ishak Perdosi. Kalau Bang Selamat itu menjual-jual, kalau saya Horas gitu ya. Menjual-jual Bang. Ya, kita kerina ya. Ya. Bujur. Ini pertanyaan Bang, simpel saja. Ini kan tadi dikritisi Polri-nya. Nah, yang menarik ini kan sekarang ini isu dugaan ijazah palsu. Apakah dengan lamanya nih isu ini nggak kelar-kelar, apakah itu berkaitan dengan karena Polri masih di bawah Presiden, atau memang Kapolrinya yang tidak tepat, tidak bisa memimpin atau tidak apa namanya? Ini langsung bisa kasih ya. Gitu Bang. Apakah itu ada hubungannya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang seperti tadi permintaan Bang Selamat sama Bang Sopen kalau nggak salah tadi, ini pertanyaan keduanya sekaligus. Misalnya nih, Polri berada di bawah Kemenkum kalau menurut Bang Selamat, atau di bawah Kemendagri atau seperti usulan lain. Apakah itu bisa menjadi jaminan juga bahwa Polri itu akan profesional, atau jangan-jangan ya sama aja gitu. Jadi yang masalah sebenarnya bukan dia berada di mana, tapi memang ya karakter kita, atau lebih tepatnya presiden kita tegas atau enggak gitu Bang, kira-kira. Terima kasih. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, ada? Oke. Baik, terima kasih Pak Dr. Selamat Ginting. Intinya apa yang disampaikan Bapak tadi, terus terang secara pribadi kami setuju. Yang terpenting Polri ini tidak lagi di bawah Presiden langsung, itu yang terpenting. Mau dibagi ada yang masuk di Kemenkumham, ke Kemenhan dan sebagainya, itu terserah. Karena peristiwa dia masuk di bawah Presiden langsung, kami mengikuti Pak. Bahkan era reformasi 98 itu nginep berhari-hari di DPR. Nanti kita ikut demo, dan termasuk orang yang kaget gitu kan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kekuatan lobby, kita paham waktu itu. Ada satu kelompok tertentu, kekuatan lobby sehingga dia bisa masuk di bawah Presiden. Karena waktu itu ada perbedaan antara dengan Kementerian Menkumham ya. Kemenkumham apa itu namanya? ABRI. Nah, itu kan di bawah ABRI dulu itu. Nah, dengan demikian kembali kepada teknisnya, tentu apa kata Pak wartawan senior tadi, bahwa kaitan menyangkut masalah perilaku itu akan mengikuti sistem yang baru. Apapun sistem yang ada, kalau perilakunya, mentalnya tidak dirubah, sama juga bohong Pak. Tetapi kami yakin ketika ada satu sistem baru, dia masuk ke kotak-kotak, tidak merasa lagi sebagai yang diharapkan ini dia tim Pak. Ini yang terjadi bukan super tim, ini jadi Superman Pak. Selama dia menjadi di bawah langsung pada Presiden, itu bukan super tim lagi, tapi dia sudah Superman. Ini yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karenanya terima kasih ada satu pemahaman yang sama kita. Yang terpenting reformasi kepolisian ini betul-betul yang diharapkan masyarakat, apa yang sudah kita bahas sekarang ini. Dan bila perlu ada semacam kesimpulan yang mengkerucut. Ketika kita sosialisasi, suara kita sama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih Bung Sofian Said dulu ya untuk. Oke, terima kasih. Pertama mengenai apa namanya tadi? Ya, intinya tadi itu polisi kan tercermin dengan jawaban dari Bareskrim itu. Sudah pokoknya begitu, ya. Menurut kami sudah selesai itu. Kalau nggak setuju atau nggak puas, mau kemana silakan. Nah,
Itu sikap seperti itu, dan anehnya tidak ada pihak lawyer atau siapa yang mestinya punya kewajiban untuk partisipasi dalam penegakan hukum, termasuk dari kejaksaan, termasuk dari kehakiman. Nggak ada yang mempersoalkan sikap seperti itu. Apalagi ditambah Kapolri-nya juga disebut-sebut menyatakan gaya kalau gue mau gini mau apa lo, gitu. Itu aman-aman aja bisa bersikap begitu. Nanti kalau ada dokter mengoperasi lalu dia malpraktek, lalu ada yang protes, ya emang mau apa lo? Nah, semuanya boleh begitu? Wah, luar biasa sekali. Belum pernah ada itu, zaman Fir'aun aja nggak ada yang begitu. Kenapa? Iya, ya artinya pembiaran, rasa keadilan itu nggak dilayani sama sekali, gitu loh. Ini satu catatan. Maka itu menjadi pertanyaan tentang ada di bawah siapa, kan gitu kan, kepolisian. Nah, kalau kepolisian atau pihak yang punya senjata, apalagi itu dibawa langsung ke kepemimpinan tertinggi, bagaimanapun juga kepemimpinan tertinggi itu manusia juga. Maka ada kemungkinan dia akan mengeksploitasi kewenangan itu untuk kepentingannya, gitu ya. Nah, sehingga muncullah apa yang dibilang parcok segala macam. Padahal polisi bisa saja tidak difungsikan setiap kali ada pemilu. Nggak perlu polisi dalam proses itu, gitu loh. Mulai dari angka coblosan itu di TPS bisa langsung kok. Misalnya, nggak perlu ada penjagaan begini-begini. Nah, sistem atau pemahaman bagaimana mengatur ini juga sesuatu yang sangat mudah dikoreksi kalau memang niatnya mau bener gitu loh. Tapi kalau niatnya memang mau bermain-main terus, ini memang repot. Karena setiap negara, kalau saya baca sejarahnya, kecenderungan melakukan kesalahan, ya itu pernah dilakukan oleh negara manapun. Tetapi biasanya mereka segera menyadari, karena kalau dibiarkan berlarut-larut, ya manipulasi ataupun ketidakbenaran, terutama yang berkait dengan hukum, itu akan merugikan mereka sebagai bangsa. Maka mereka langsung segera melakukan koreksi. Tapi di negara kita ini kayaknya semua para pihak yang menjadi penikmat kondisi nggak normal atau nggak benar ini begitu menikmati ketidakbenaran ini, benar-benar dieksploitasi dan dibiarkan berlama-lama. Ini fenomena yang sebenarnya menyedihkan gitu ya. Tapi ini yang terjadi. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Ginting sejalan dengan apa yang saya bilang, bahwa polisi ini tugasnya sebenarnya kan terkait dengan sistem hukum. Maka kita harus kembalikan ke platform itu yang menurut saya yang terbaik, gitu loh. Ada yang masih perlu dijawab tadi atau ada pertanyaan yang belum? Sudah cukup ya? Oke, mungkin Pak Ginting bisa menambahkan. Ya, dalam satu sisi kepolisian adalah punggung utama penegakan hukum. Di awal kan penegakan hukum dia. Tetapi di sisi lain dia menjadi lembaga yang terlalu besar. Super body atau super body institution tanpa kontrol eksternal yang memadai. Jadi tetap saja nggak boleh langsung di bawah presiden. Di dunia pun begitu. Tetap harus di negara demokrasi di mana mengacu pada supremasi sipil, mereka dikontrol oleh sipil. Dia sipil bersenjata, harus juga diawasi. Kalau tidak itu tadi, dia merasa menjadi lembaga super body. Nah, dampak langsungnya bisa dilihat pada tahun 2022 berturut-turut kasus Verdi Sambo, kasus Teddy Minahasa, kasus Kanjuruhan. Saya udah menduga bahwa Jokowi tidak akan mencopot LSP. Memang tidak dicopot kan? Padahal itu tragedi loh. 3 persoalan yang menyangkut 2 jenderal polisi, 2 perwira tinggi bintang 2 kan? 3 bahkan di Kanjuruhan kan, berarti Kapolda Jawa Timur 3. Gak ada tuh. Tidak ada niatan untuk memperbaiki diri, merasa biasa aja. Karena ini urusan gua, kan kira-kira gitu.
nggak ada yang ngontrol. Makanya betul-betul reformasi polisi itu harus di bawah lembaga di atas, ada kementerian yang membawahi. Nggak bisa enggak. Ini nggak bisa ditawar-menawar. Bukan persoalannya apakah lebih baik, pasti lebih baik karena ada yang ngontrol. Dia tidak sendirian. Nah repotnya kan begitu. Kalau kemudian tidak di bawah layer di atasnya, dia bisa menjadi alat kekuasaan pemerintah. Presiden sebagai pemerintah, bukan kepala negara. Maka muncul parcok-parcok kayak gitu kan. Karena buat kepentingan pemilu misalnya. Nah kalau di bawahnya ada Kementerian Hukum misalnya, kan dikasih tahu nih melanggar hukum nih kayak gini-gini. Lebih pas gitu kalau menurut saya di bawah Kementerian Hukum dibanding yang lain, kecuali BRIMOB di bawah Hankam. Nah, jadi teman-teman, pelanggaran personil Polri yang kita lihat di mata masyarakat cacat, tapi dia menunjukkan arogansi kekuasaan, dan disinilah kerentanan moral hazard di tubuh kepolisian. Emang mau apa lo? Kira-kira gitu. Nah, sementara Kompolnas sebagai watchdog yang kita harapkan, pembela polisi, dibayar oleh polisi, harus ada selain Kompolnas, harus orang-orang di luar itu. Komnas HAM juga. Kenapa? Karena acap kali dalam penanganan huru-hara demonstrasi terjadi pelanggaran HAM. Komnas HAM kemana? Jadi Komnas HAM khusus kepolisian, khusus tuh. Jadi watchdognya kita, akademisi, pers, LSM, mengawasi. Kenapa ngawasi? Emang lu siapa ngawasi? Lah, lu itu dibayar dari pajak gua sebagai rakyat. Itu penjelasannya. Sama dulu kita ketika era Orde Baru misalnya, pesawat tempur jatuh misalnya, kita mau libut, nggak boleh. Kita jelaskannya nggak boleh. Negara sedang dalam masa otoritarian, kan gitu, nggak bisa. Padahal kan kita membelikan peralatan itu untuk militer, untuk kepolisian. Nah, kita harus bisa bilang, dari tutup kepalamu sampai sepatumu kami bayar dari pajak rakyat. Kami ke toilet aja dibayar, harus bayar. Udah pajak kita kan. Nah, jadinya reformasi Polri itu harus bersifat struktural, kultural, dan hukum untuk menegakkan kembali prinsip supremasi sipil dalam arsitektur ketahanan nasional kita. Nah, polisi sejak 2017 aneh nih, tidak mau menandatangani Undang-Undang Keamanan Nasional dari 2017 sampai sini. Kalau saya jadi presiden, saya tunjuk yang jadi Kapolri tanda tangan ini. Kenapa? Karena polisi itu tadi tidak ada yang ngawasi, itu tadi juga kemudian bermain mata dengan DPR supaya tidak nanda tangan. Uangnya paling banyak. Karena itu kalau ada lembaga pengawas hukum, supaya dia tidak main-main dengan oligarki, dengan partai politik. Makanya saya nggak setuju sekali ketika menentukan Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, bahkan Hakim Agung lewat fit and proper test di DPR. Emang siapa loh? DPR. Emangnya negara ini negara parlementer, kita presidensil pemerintahan kita ini. Kalau lewat fit and proper test, maka nanti betul bargaining. Seorang bintang 3 kepolisian, dia cawe-cawe dengan partai-partai politik. Seorang jenderal atau perwira tinggi bintang 4 militer juga begitu, mendekati partai-partai politik. Biarkan itu menjadi kewenangan presiden, hak prerogatif. Jadi gimmick-gimmick politik itu harus dihapus di Undang-Undang TNI, Kejaksaan maupun kepolisian. Bayangkan untuk Hakim Agung juga fit and proper test gitu. Loh, ini kan lembaga yudikatif. Gila, DPR nih betul-betul menguasai betul-betul.
Makanya masuk akal bagi saya kemarin 2 isu yang disoroti kepolisian dan parlemen. Memang lembaga ini di bawah nadir, di antara aparat penegak hukum, kepolisian paling bawah nilainya di mata masyarakat dibanding dengan kejaksaan, KPK, juga kehakiman. Ya memang harus direformasi, termasuk DPR. Di antara trias politik ya paling buruk DPR. Produknya mana? Produk legislasinya. Seperti itu. Jadi menurut saya struktur polisi langsung di bawah presiden itu sangat-sangat bermasalah. Bukan cuma bermasalah, sangat-sangat bermasalah. Penempatan Polri langsung di bawah presiden menciptakan kekosongan kontrol, kebijakan dan risiko politisasi. Berat itu. Tidak adanya kementerian pengendali membuat fungsi polisi oversight hilang. Bertentangan dengan model negara demokratis di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Jadi kita harus ingatkan itu. Ya saya tahu risiko saya mengucapkan ini, saya tahu. Ya, tapi memang buat kepentingan bangsa dan negara, supaya polisi kita betul-betul civilian, humanis, dan menjadi polisi yang betul-betul dekat dengan rakyat. Kalau kemarin jargon ulang tahun 1 Juli kemarin, itu kan polisi strip rakyat, ya kan? Tapi loh kok ini seperti polisi militer, seperti kombatan yang dimunculkan yang bersenjata semua. Bukan polisi pariwisata, polisi anak, ya kan? Gitu-gitu misalnya. Polisi lalu lintas, polisi patroli. Tapi betul-betul, oh kok militeristik. Ada teman di Eropa tanya kan, itu polisi di negaramu tuh militer atau gimana? Ya itu keliru saya bilang. SSD. Hah? SSD. SSD apa? Skadia. Oh, Skadia. Jadi itu teman-teman kalau di Norwegia dan Brasil di bawah Ministry of Justice and Public Security. Misalnya di bawah Spanyol di bawah Ministerio del Interior. Nah, lagi-lagi nih soal pelebaran mandat. Ini jelas tumpang tindih fungsi kepolisian di tahun 2024. Dia ingin memperluas misalnya intelijen keamanan Polri. Ini berpotensi tumpang tindih di lapangan dengan Badan Intelijen Negara, dengan Badan Intelijen Strategis TNI, dengan BNPT, dengan BSSN. Nah ini kan kalau nggak direm, yang terjadi apa? Kita nggak pernah tahu nanti ada demo-demo sesungguhnya adalah konflik antar negara, antar institusi negara gitu loh. Itu nggak bisa. Padahal kalau misalnya cyber, ujung tombaknya siapa? Leading sektor Badan Siber Sandi Negara. Gitu. Kalau misalnya keamanan lautnya, loh bukan kepolisian air, tapi Bakamla, kan Badan Keamanan Laut. Dia bagian dari Bakamla, nggak apa-apa di situ. Ya kalau perlu, ya gabung aja di Bakamla, kan gitu ya. Ya betul, misalnya kayak Densus di BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, di situ. Nah, jadi Polri yang terlibat terlalu dominan, seperti masuk juga ke imigrasi, separatisme, pemberontakan senjata, terorisme berskala besar, itu hasilnya di Papua. Nggak selesai-selesai. Saya itu begitu Panglima TNI Agus Subianto dilantik, saya langsung berikan pesan. Saya bilang, Panglima kembalikan kata OPM, jangan ikut-ikutan KKB seperti kepolisian. Kelompok kriminal bersenjata. Loh, separatis itu punya front ekonomi, front psikologis, ya, front politik, front diplomasi. Kriminal salah satu bagiannya.
KKB supaya dia yang maju. Tapi kemarin yang terbunuh, yang gugur tentara 3, yang disuruh maju tentara, pimpinannya polisi. Gimana sih? Operasi seperti ini pimpinannya polisi, doktrinnya aja udah beda. Nah, jadi menurut saya kultur militeristik dan hierarki komandonya juga harus diubah, tidak boleh bercorak militeristik, tercermin dari nomenklatur kata jenderal itu tadi nggak boleh, sistem komando vertikal juga tidak boleh, karena itu dia harus menekankan disiplin pada hierarkis ketimbang, itu kalau militer pada hierarkis, ketimbang apa, problem solving dan community policing. Nah, polisi harusnya di situ problem solving. Nah, teman-teman, saya kira kita harus ingatkan tidak boleh lagi kawah Chandra di muka Taruna Kepolisian bersama dengan Akmil, AAL, Akpol di Magelang selama 3 bulan 4 bulan. Beda doktrin, kembalikan lagi. Jangan ada lagi polisi disekolahkan di Seskoat, Seskoal, Seskoau. Sudah di Sespimen aja. Jadi nggak boleh lagi juga, kalau perlu nggak perlu bareng pelantikannya di istana antara lulusan Akmil, AAL, AAU dengan kepolisian. Kepolisian bareng saja dengan IPDN misalnya, sipil, itu lebih masuk akal supaya dia dekat dengan rakyat. Memang jadi satu dia dengan pemerintahan. Makanya kalau dimasukkan ke dalam Kementerian Dalam Negeri itu juga masuk akal. Tapi Kementerian Keamanan Dalam Negeri misalnya, atau dia bagian dari Kementerian Kamtipmas, atau Kementerian Keamanan Publik, nah, itu bisa. Nah, saya kira itu teman-teman. Terima kasih. Yuk. Bung Sofyan, sedikit silakan. Makasih. Dan gini loh, saya juga sudah pernah memberi masukan kepada beberapa pejabat yang kelihatannya dekat dengan Presiden Prabowo, bahwa kita ini kan negara baru 80 tahun. Ada banyak negara di dunia ini yang sudah usianya ribuan tahun. Inggris, Prancis, Italia yang dari zaman Romawi, Rusia, Jerman, ya Amerika Serikat ya ngambil derivatif dari itu semua lah. Itu nggak ada yang polisinya di bawah langsung presiden, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, karena terkait tadi dengan fungsi-fungsi penegakan hukum, ini maka kita harus cek ulang kepada konstitusi sebenarnya. Di mana pemilik negara ini kan rakyat. Rakyat yang bersepakat untuk membentuk negara, sehingga kedaulatannya itu dititipkan dari periode-periode, misalnya 5 tahun sekali, ada yang 4 tahun sekali, kepada pihak-pihak yang dipercaya untuk jadi administratur. Nah, hanya selama periode itu, ada yang kalau di Amerika 4 tahun sekali, kalau di Indonesia 5 tahun sekali, tapi kita biarkan mereka bertindak seolah-olah kayak raja, pemilik negara ini, karep-karepe dewi, gitu ya. Dan ini juga menular kepada gaya kepemimpinan politik di Indonesia, parpolnya, sehingga mereka yang dipilih oleh rakyat kalau mau digonta-ganti seenak-enaknya para ketum itu dengan UU MD 3, ya itu wajib harus kita tuntut untuk dihapuskan. Jadi yang dipilih rakyat, kalau ternyata dalam prakteknya tidak mencerminkan apa yang dia janjikan dalam kampanye, rakyat di dapil itu harus bisa menuntut orang itu diganti kapanpun. Kalau perlu baru dilantik, begitu ketahuan bahwa dia terlibat hal-hal yang berbeda dengan yang dijanjikan, harus bisa diganti dan diminta ada pemilu atau pilihan sela di wilayah itu untuk mengganti posisi dia. Itu penting. Nah, karena kalau tidak, akhirnya itu rapat di DPR itu nanti mereka menyebutnya kita ini cuma Korea gitu loh, tergantung ketum.
Berarti cuma berapa orang tuh? Di antara 500 atau 600 orang. Cuma 8 orang. Itu membuat lobby-lobby para oligarki itu menjadi sangat murah. Gitu loh. Karena kalau mau melobi 500-600 orang itu kan pertama tidak mudah, kedua bisa sangat mahal, ya. Nah itu mempersulit ya. Tetapi begitu ditetapkan oleh cuman berapa orang yang bisa arisan di satu ruangan, bahkan di satu restoran aja bisa kumpul mereka. Nah itu luar biasa, kita mudahkan oligarki itu untuk membuat mereka menghamba, menjadikan hamba untuk kepentingan para oligark itu, gitu loh. Lah siapa mereka? Gitu loh. Pertama, belum tentu para ketum itu memenuhi kriteria utama kepemimpinan publik. Apakah mereka jujur? Oh, belum tentu, pasti enggak. Exactly, ya. Kedua, apakah mereka amanat? Saya yakin membedakan jujur dan amanah aja mereka nggak ngerti bedanya apa, gitu loh. Yang ketiga, apakah mereka punya kapasitas komunikasi yang baik? Dan yang paling penting, IQ-nya berapa? Gitu loh, kok mau main tentukan kepentingan rakyat yang 280 juta orang lebih ini, gitu loh. Balik ke Polri aja, balik lagi. Ya, ini kembali tadi. Ini kaitannya nanti, karena kalau itu sudah dimudahkan cara begitu, maka kong kali kong atau saling menguntungkan di antara para pihak yang bisa mengeksploitasi ketidakbenaran sistem tata negara ini akan mudah dibiarkan dan tidak dikoreksi-koreksi, gitu loh. Oke, saya rasa dari saya. Oke, makasih kalian. Kita plus buat para pembicara. Cuman tadi ada satu yang belum sempat kita singgung sama sekali, adalah siapa yang akan duduk di tim reformasi ini. Apalagi secara eksplisit tadi teman kita Bung Slamet Ginting sudah menyebut dia khawatir kalau Mahfud MD bukan cuma masuk dari tim, tapi bahkan ketua tim. Karena Doviri ini tidak ada jaminan dia akan jadi ketua tim. Mahfud Doviri tidak ada jaminannya. Dan khusus Mahfud MD, saya Kekhawatirannya itu tadi, kalau menyetujui tetap itu dia. kepolisian dibawa langsung. Itu dia. Karena Mahfud ini punya rekam jejak yang dia sampaikan pada publik secara eksplisit bahwa dialah yang membubarkan EPI. Ya, dialah yang membubarkan EPI, dan saya anggota tim TP3 kasus pembunuhan 6 laskar. Dia sebagai Menko Polhukam, dia juga yang berperan menutupi penuntasan kasus pembunuhan 6 laskar KM 50. Jadi orang-orang seperti ini kalau dia masuk dalam tim, nanti dia akan memberikan saran-saran, muatan-muatan reformasi yang akan membuat polisi menjadi lebih superpower daripada sekarang. Ini berbahaya, dan ini berbahaya buat teman-teman termasuk Slamet Ginting yang ngomongnya keras, karena nanti beberapa poin yang mereka inginkan bisa menangkap orang kapan saja di mana saja itu bukan mustahil ada. Ada sebut nama Jimli Asidiki, kita tahu dia punya peran sangat penting pada peristiwa MK. Dengan kapasitas hukum tata negara yang dia punya, mustahil dia tidak tahu permainannya, tapi kita tahu bagaimana hasilnya. Lalu disebut-sebut juga akan ada Yusril Iza Mahendra. Kita sudah saatnya menyebut nama, bukan si Anu, si Fulan, enggak, menyebut nama. Yusril Iza Mahendra ini nyaris tidak punya kontribusi apa-apa kecuali untuk kepentingan dirinya sendiri. Suara-suaranya belakangan ini selalu memihak dan menstempel kebengisan penguasa terutama di zaman Joko Widodo. Nah, kalau orang-orang seperti ini masuk apalagi jadi pimpinan di tim reformasi, maka semua obrolan kita bukan cuma di sini, di tempat lain pun menjadi sia-sia. Saya kira itu sebagai penutup. Ya. Terima kasih banyak khususnya pada para narasumber dan teman-teman sekalian. Dari saya mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.